Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat dan semakin semangat dalam belajar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah anak-anakku diharapkan mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anakku diharapkan mampu menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah, dan anak-anakku diharapkan mampu bisa menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, ada 3 poin yang anak-anakku harus capai, yaitu memahami makna beriman kepada Allah, mampu menyebutkan nama-nama malaikat, dan anak-anakku bisa menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat ada berapa rukun iman? Ada berapa, Nak? Ya, betul. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Namun anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada bagian A, makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku mungkin akan bertanya, apa itu makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, maksud dari kata makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, anak-anakku harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Dan anak-anakku harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan anak-anakku meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat tidak makan dan tidak minum, namun malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, itulah makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagian B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Anak-anakku, ada yang sudah tahu ada berapa jumlah malaikat? Ada berapa, Kak? Ya, benar. Jumlah malaikat ada 10. Jadi anak-anakku sekalian, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Rakib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi anak-anakku, apabila anak-anakku melakukan suatu perbuatan baik, maka yang mencatat adalah malaikat Rakib. Kemudian malaikat atid. Malaikat atid bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kelima, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu-pintu surga. Ibu mau bertanya, siapa anak-anakku yang ingin masuk surga?
Semua kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang keenam, malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang ketujuh, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kedelapan, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi, anak-anakku sekalian, anak-anakku harus tahu bahwa yang mengetahui kapan hari kiamat telah tiba hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, tetapi malaikat Israfil juga tidak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Dan yang nomor 10, malaikat nakir. Sama tugasnya dengan malaikat mungkar, yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur. Jadi anak-anakku harus tahu ada dua malaikat yang memiliki tugas yang sama. Malaikat siapa? Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Apa tugasnya? Bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Nah, itulah anak-anakku sekalian pelajaran kita hari ini. Jadi ada dua pelajaran penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kita sudah mengetahui jumlah malaikat. Jadi jumlah malaikat ada 10. Semoga anak-anakku senang belajar bersama Ibu Asma. Sampai ketemu anak-anakku pada video pembelajaran berikutnya. Untuk semua guru, terima kasih atas kesabaran, kebaikan, keikhlasan, dan dedikasi yang tiada henti dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.